Pemirsa, Kementerian Keuangan mencatat APBN Januari 2024 surplus 31,3 triliun rupiah atau setara sekitar 0,14% dari PDB. Dan Kementerian Keuangan memastikan kinerja APBN Januari 2024 cukup baik dan menjadi momentum pertumbuhan ekonomi juga yang masih terjaga. Kementerian Keuangan mencatat APBN Januari 2024 surplus 31,3 triliun rupiah atau setara dengan 0,14% dari produk domestik bruto. Surplus tersebut diperoleh dari realisasi pendapatan negara yang lebih besar dari belanja negara. Kementerian mencatat realisasi pendapatan negara mencapai 215,5 triliun rupiah atau setara 7,7% terhadap APBN. Sedangkan realisasi belanja negara tercatat sebesar 184,2 triliun rupiah atau setara 5,5% dari APBN. Realisasi penerimaan negara ditopang penerimaan pajak 172,2 triliun rupiah dan realisasi penerimaan negara bukan pajak yang mencapai 43,3 triliun rupiah. Sementara realisasi belanja negara diperoleh dari belanja pemerintah pusat sebesar 96,4 triliun dan transfer ke daerah 87,8 triliun rupiah. Belanja pemerintah pusat kita ada di sekitar 4% dari target belanja setahun APBN. Sementara yang terkait dengan transfer ke daerah telah ditransfer 87,8 triliun rupiah yang merupakan 10,2% dari total rencana transfer ke daerah selama tahun 2024. Dan ini menghasilkan keseimbangan primer yang masih tetap positif 61,4 triliun rupiah surplus keseimbangan primer dan surplus anggaran 31,3 triliun rupiah yang sekitar 0,14% dari PDB surplus, dan pembiayaan anggaran seperti tadi telah kami sampaikan 106,4 triliun telah direalisasikan. Kementerian memastikan kinerja APBN Januari 2024 cukup baik, momentum pertumbuhan ekonomi masih terjaga. Meski demikian, pemerintah terus mewaspadai situasi global yang cenderung melemah. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, berikutnya kita akan langsung simak infografik terkait dengan surplus APBN 2024 di bulan Januari. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini terdiri dari pendapatan negara yang mencapai 215,5 triliun rupiah, sementara belanja negaranya 184,2 triliun rupiah, sehingga ada surplus sekitar 31,3 triliun, sementara untuk keseimbangan primer mencapai 61,4 triliun rupiah. Dan berikutnya kita akan cermati dari sisi pendapatan negara di bulan Januari 2024 itu terdiri dari apa saja. Perpajakan 172,2 triliun yang terdiri dari pajak 149,2 triliun, kemudian bea cukainya 22,9 triliun rupiah. Sementara untuk pajak kita lihat ini dari yang PNPB, penerimaan negara bukan pajak, ada 43,3 triliun rupiah. Sementara untuk belanja negara di bulan Januari untuk pemerintah pusat mencapai 94,6 triliun yang terdiri dari kementerian lembaga 44,8 triliun dan non-kementerian lembaga 51,6 triliun rupiah. Sementara untuk transfer ke daerah mencapai 87,8 triliun rupiah. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini terkait dengan bulan Januari 2024 APBN cetak surplus 31,3 triliun. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Teguh Rifki. Beliau adalah peneliti makroekonomi dan pasar keuangan LPM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selamat pagi Mas Rifki. Pagi Mas Pras, apa kabar? Ya, kabar baik Mas, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan begitu. Kita akan langsung saja melihat tadi sudah disampaikan bahwa ada surplus ya dari APBN kita di awal Januari 2024. Tapi sebelumnya kita akan review terlebih dahulu seperti apa sih menurut pandangan Anda kinerja pemerintah dalam mengelola dana APBN selama ini nih Mas Rifki. Oke, kalau kita lihat dari pengelolaan dana APBN beberapa tahun belakangan memang pengelolaan fiskal kita mengalami banyak tantangan ya. Satu paling tidak dalam 5 tahun belakangan tantangan utamanya itu kita hadapi saat kita
memasuki pandemi COVID-19. Jadi ini memang butuh adanya realokasi dan pengelolaan fiskal yang lebih prudent dari sebelumnya. Kita lihat waktu itu memang anggaran bahkan kebijakan defisit kita diperlebar dari 3% bisa lewat 3%. Dan ini pun juga dimandatkan kita harus kembali di 3% di tahun 2023, bahkan kita sudah bisa kembali ke bawah 3% setahun lebih cepat. Jadi ini menunjukkan bahwa kita bisa mengelola fiskal kita sangat-sangat prudent dalam beberapa waktu belakangan. Hal lainnya juga yang menjadi tantangan adalah tekanan dari inflasi di tahun 2022 dan harga komoditas yang tinggi. Fiskal kita pun membuktikan bahwa kita mampu memanage angka inflasi kita yang walaupun tinggi jauh lebih rendah dari negara-negara lainnya. Jadi mungkin satu tema yang kita sering lihat di beberapa tahun belakangan adalah tantangannya cukup besar, tapi kita mampu mengelola postur fiskal kita dengan cukup baik di beberapa tahun belakangan ini. Ya, kita tahu surplus APBN tadi sudah disampaikan 31,3 triliun rupiah. Apakah menurut Anda ini juga menjadi sinyal positif nih bagi kinerja ekonomi Indonesia ke depannya begitu di bulan-bulan berikutnya? Saya rasa ini menjadi pertanda atau start yang baik di tahun 2024. Kita tahu memang tahun 2024 ini mungkin agak berbeda dibandingkan tahun 2022 dan 2023. Di mana kalau kita lihat memang pertumbuhan per Januarinya kita mengalami penurunan. Tapi yang perlu dicatat adalah bahwa memang di tahun-tahun sebelumnya kita mengalami surplus komoditas yang sangat tinggi. Harga coal, harga CPO, harga nikel itu sedang tinggi-tingginya di tahun lalu. Sehingga itu berdampak sangat tinggi terhadap penerimaan fiskal kita atau yang disebut dengan windfall profit. Sekarang kita nggak memiliki privilege itu, tapi sejauh ini kita masih bisa mengelola surplus walaupun baru 1 bulan di tahun 2024. Kita harapkan ini menjadi start yang positif di sisa tahun 2024 ke depannya. Ya, lantas bagaimana dengan komposisi dari pendapatan pemerintah yang mencapai 215,5 triliun atau sekitar 7,7% dari pagu dan belanja negaranya yang 184,2 triliun, 5,5% dari pagu. Bagaimana nih analisis Anda? Memang kalau kita lihat di awal tahun ini kita mengalami surplus itu cukup wajar karena nanti ke depannya biasanya akan banyak spending yang perlu dilakukan. Misalnya untuk antisipasi adanya risiko inflasi, kita bahkan tahu sekarang kita menghadapi risiko atau krisis dari inflasi pangan. Tentu pemerintah perlu menambah bantuan sosialnya nanti untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan. Lalu juga kita sedang menghadapi fase transisi pemilu. Nah, kita nggak tahu nanti eskalasinya seperti apa, tapi paling tidak kalau kemudian ada potensi risiko, potensi shock di perekonomian, fiskal kita masih berada dalam posisi surplus sehingga bisa melakukan spending yang ruangnya masih cukup besar nantinya. Baik, tapi kalau kita lihat runtut ke tahun-tahun sebelumnya begitu di bulan yang sama, ini kan memang ada surplus, tapi sebenarnya nilainya lebih kecil dibandingkan dengan Januari tahun 2023 dan sebelumnya. Nah ini bagaimana? Tren ini menurun terus atau bagaimana nih Mas Rifki? Ini memang sangat ciklikal. Kita memang satu isu yang dihadapi perekonomian Indonesia adalah kita sangat rely on harga komoditas. Kita tahu komoditi boom ini adalah sesuatu yang memang tidak bisa kita kontrol. Dan memang kejadiannya ini sangat tergantung dari kondisi global. Di tahun 2021-2022 kita mengalami surplus harga komoditas yang cukup tinggi. Terakhir kita mengalami kejadian serupa adalah di kisaran mungkin tahun 2011, 12, dan 2013. Itu pun kita juga mengalami surplus komoditas sangat tinggi. Jadi memang kalau kita lihat ke depannya ini sangat sulit dikontrol. Tapi paling tidak kita harus melihat di kondisi tanpa adanya surplus komoditas, apakah kita masih bisa menjaga fiskal disiplin kita. Sejauh ini kelihatan masih menandakan seperti itu. Tapi ini memang fokus yang perlu dijaga secara konsisten. Oke, dari sisi upaya pemerintah untuk mengenjot lagi penerimaan negara begitu dari sektor perpajakan. Nah ini menurut Anda apakah sudah cukup dibilang berhasil begitu dengan upaya-upaya yang dilakukan? Ada beberapa reform yang dilakukan oleh pemerintah beberapa tahun belakangan, seperti adanya Omnibus Law sektor keuangan, UU HPP, dan berbagai macam instrumen atau reform lainnya yang dilakukan pemerintah untuk kemudian menyehatkan kembali postur fiskal kita. Salah satunya adalah termasuk
mengurangi subsidi BBM yang dilakukan di September 2022 lalu. Nah, ini kita sudah melihat beberapa dampak positifnya, tapi ke depannya memang perlu terus dilanjutkan dan memang reform ini baru bisa kelihatan dampak utuhnya di jangka menengah, jangka panjang. Tapi memang masih ada beberapa isu misalnya yang kita perlu address, salah satunya itu adalah informal sektor yang masih cukup tinggi di Indonesia. Oke. Karena ini juga yang mempengaruhi penerimaan pajak kita secara signifikan. Nah, bicara mengenai sektor-sektor lain, begitu kan kita tahu juga pemerintah masih terus ya mencari lagi sumber-sumber penerimaan baru begitu dari perpajakan. Nah, kira-kira yang berpotensi untuk menambah pendapatan negara dari sektor perpajakan ini yang mana nih, Mas? Sebetulnya kalau kita lihat adalah sektor-sektor yang angka informalitasnya tinggi. Karena kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, itu negara lain itu kontribusi PPh individunya itu sangat besar ketimbang PPh perusahaan. Kita justru kebalik. Kalau kita lihat postur pajak kita itu sebagian besar dikontribusi oleh PPh korporasi dan bukan PPh individu. Kenapa demikian? Sehingga memberikan kondisi di mana kontribusi PPh individu kita sangat-sangat rendah. Ini memang dipengaruhi oleh informal sektor yang tinggi. Artinya tenaga kerja, lalu kemudian masyarakat yang nggak masuk sektor formal, mereka tentu tidak tercatat dan mereka tidak memiliki kontribusi pajak ke negara. Nah, sektor-sektor yang memiliki informalitas tinggi adalah biasanya sektor tersier atau sektor jasa dan sektor perdagangan. Nah, inilah yang mungkin bukan pemerintah terus kejar dari sektor ini yang formalnya, tapi bagaimana membuat tenaga kerja informal tadi bisa masuk ke pasar tenaga kerja formal agar kontribusi pajaknya juga bisa terus meningkat. Oke, tapi kan masyarakat yang bekerja di informal tadi bukan diarahkan mereka itu adalah pelaku usaha mikro, kecil ataupun UMKM begitu, Mas. UMKM pun sebetulnya bisa dibuat formal gitu. Isunya sekarang adalah kan banyak UMKM, banyak usaha kecil ini yang tidak tercatat oleh pemerintah. Jadi selain mereka ini tidak bisa memberikan kontribusi pajak, di sisi lain pun mereka akan sulit untuk mendapatkan misalnya insentif atau bantuan dari pemerintah gitu. Tenaga kerja tadi pun yang tidak masuk sektor formal akan sulit untuk pemerintah berikan bantuan sosial misalnya kita terjadi gejolak perekonomian. Jadi ini adalah benefit dua arah yang harusnya kemudian menguntungkan semua pihak gitu. Jadi baik itu UMKM, mikro pun juga sebetulnya bisa menjadi sektor usaha formal gitu. Tapi memang mereka seringkali menghindari karena berbagai macam faktor. Nah, peluang dari sektor lain kita tahu juga ekspor kita juga kan kemarin juga bisa menyumbang lah ya dengan adanya Anda katakan commodity windfall, tapi kan itu juga sudah mulai hilang dalam artian tidak ada lagi begitu saat ini. Anda melihat bagaimana potensinya? Tapi tahan dulu jawabannya. Kita akan jeda dulu sebentar, Mas Rifki dan pemirsa. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, penerimaan pajak di bulan Januari 2024 tumbuh cukup positif di tengah kondisi ekonomi yang menurun. Capaian penerimaan pajak yang tercatat 7,5% dari target menunjukkan ekonomi domestik di awal periode tahun ini masih tetap kuat. Pemerintah mencatat penerimaan pajak pada bulan Januari 2024 mencapai 149,25 triliun rupiah atau setara 7,5% dari target APBN 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan penerimaan pajak masih cukup positif mengingat situasi masih di awal tahun 2024. Hal ini menjadi cerminan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih tetap kuat. Penerimaan pajak terbesar berasal dari pajak penghasilan non-migas yang mencapai 83,69 triliun atau 7,87% dari target. Sementara PPh non-migas menyumbang 56,1% dari total penerimaan pajak. Selain itu, penerimaan dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah juga tercatat sebesar 57,76 triliun atau 7,12% dari target. Jadi dalam hal ini penerimaan pajak kita masih cukup positif meskipun kita tahu bahwa tahun 2022 dan 2023 pertumbuhan penerimaan pajak kita, 2021-2022
pertumbuhan penerimaan pajak kita sangat tinggi, jadi kita bicara tentang baseline yang tinggi. Januari ini dengan 149,25 triliun, penerimaan terbesar yang berasal masih dari PPh non-migas. Tren penerimaan pajak pada Januari 2024 juga menjadi sinyal kondisi perekonomian Indonesia yang tetap tumbuh secara konsisten. Hal ini juga terlihat dari surplus APBN per Januari 2024 sebesar 31,3 triliun rupiah atau 0,14% dari produk domestik bruto. Dari Jakarta, Rajo Patmo, IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan ini bersama dengan Mas Turku Rifki, peneliti makroekonomi dan pasar keuangan LPM FEB Universitas Indonesia. Mas Rifki, nah bicara mengenai sektor-sektor lain, kalau tadi memang ada beberapa sektor informal begitu yang memang ini seharusnya bisa memberikan kontribusi yang besar juga terhadap penerimaan negara, tapi masih ada yang mungkin belum tercatat begitu ya sebagai wajib pajak. Nah, Anda melihat bagaimana tantangannya? Apakah masyarakat yang bekerja di sektor informal ini benar-benar akhirnya menjadi potensi yang besar yang harusnya bisa dioptimalkan untuk penerimaan negara? Kalau kita bicara dari potensi penerimaan pajak, kita tahu sektor informal Indonesia itu dari sisi tenaga kerjanya, ini berdasarkan statistik International Labour Organization itu mencapai 80% dari total tenaga kerja kita. Bahkan kalau kita lihat di level global, kita memiliki angka tenaga kerja informal secara persentase tertinggi kelima di dunia. Artinya ini adalah porsi tenaga kerja yang memang tidak berkontribusi terhadap penerimaan negara. Jadi memang kita bisa lihat walaupun memang per orangnya ini kontribusinya tidak akan besar, tapi dari sisi kuantitas atau jumlah orang yang tidak berkontribusi ini sangat-sangat besar. Jadi ini memang adalah faktor yang sangat mempengaruhi penerimaan pajak kita, dan memang kalau kita bandingkan dengan negara lain pun juga memang jumlah tenaga kerja yang berkontribusi terhadap pajak pun sangat-sangat rendah. Jadi ini memang adalah kunci kita untuk kemudian meningkatkan penerimaan pajak ke depannya. Oke, nah dari sektor lain tadi, sektor yang bicara mengenai kegiatan eksportasi begitu, andalan-andalan ekspor Indonesia, bagaimana? Apakah masih bisa ditingkatkan di tahun ini dan ke depan? Iya, kalau kita lihat secara historis, memang dari sisi ekspor kita sangat mengandalkan komoditas-komoditas yang mengandalkan harga atau memang komoditas raw. Jadi artinya komoditas mentah seperti CPO atau coal, bahkan nikel pun sekarang kita sudah olah itu, kemudian kontribusi pajaknya kita mengandalkan komoditas basic tersebut. Tapi kita harapkan ke depannya kita lebih bisa berkontribusi dari sisi ekspor dengan komoditas-komoditas yang harganya tidak terlalu fluktuatif. Kita harapkan misalnya besi baja atau produk-produk yang bahkan nilai tambahnya lebih tinggi, itu kita perlu terus dorong. Seperti misalnya garment, tekstil, alat medis. Nah ini semua kita perlu terus dorong. Tapi memang kuncinya adalah nilai tambahnya harus ditingkatkan dan pasar ekspornya juga perlu kita perluas agar kita tidak selalu mengandalkan dari komoditas-komoditas basic tadi yang harganya memang sangat berfluktuasi di pasar global. Oke, itu dia tantangan dari sisi penerimaan negara. Nah, bicara mengenai belanja negaranya sendiri bagaimana? Pemerintah kan juga berencana akan mengenjot di awal sehingga tidak menumpuk di akhir tahun begitu. Apakah ini kebijakan yang tepat begitu nih Mas Rifki? Kebijakan belanja memang perlu diukur dari sisi kegunaannya atau memang urgensinya. Kita lihat di awal tahun 2024 muncul beberapa urgensi untuk meningkatkan belanja dari sisi APBN. Salah satunya adalah belanja sosial. Kita tahu di awal tahun ini kita menghadapi krisis pangan, inflasi pangan, beras, cabai dan komoditas lain ini harganya sangat tinggi karena faktor El Nino. Nah, inilah yang kemudian pemerintah perlu masuk melalui belanja fiskal dalam bentuk bantuan sosial agar memproteksi daya beli masyarakat terutama yang miskin dan rentan. Jadi memang saya rasa cukup tepat, tapi ke depannya memang perlu diperhatikan lagi. Selain kemudian mendorong belanja-belanja untuk kebutuhan sosial dan menjaga daya beli, ada kemudian belanja-belanja yang bisa terus kemudian diefisiensikan dan diefektifkan. Salah satunya adalah subsidi BBM yang walaupun sudah dikurangi, tapi porsinya masih cukup besar dalam postur APBN kita.
Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai belanja lagi, Bu, tantangan untuk seperti apa yang perlu dilihat, kebijakan-kebijakan apa lagi yang perlu dilakukan sehingga tadi mungkin surplus ini masih akan terus terjaga sampai dengan akhir tahun? Oke, kalau dari sisi belanja memang kita perlu lihat tadi, satu untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, kedua perlu untuk meningkatkan produktivitas. Jadi belanja modal, lalu kemudian belanja hal-hal produktif ini kita Oke. perlu terus dorong. Tapi mungkin kunci utamanya adalah kita nggak perlu berpatokan atau berfokus pada menjaga surplus gitu. Negara di seluruh dunia pun tidak berpatokan pada surplus APBN. Iya, iya, Surplus iya. APBN pun juga bukan merupakan sesuatu yang terlalu baik apabila dikip di jangka panjang. Karena artinya ada spending yang harusnya bisa berputar di perekonomian tapi Iya. tidak dilakukan. Jadi saya rasa yang kunci di sini adalah menjaga agar defisitnya ini dijaga agar tidak melebihi mandat defisit 3%. Tapi kalau dijaga surplus terus pun juga saya rasa akan tidak optimum belanjanya. Itu dia, supaya kita bisa menjaga keseimbangan. Tadi kan dari keseimbangan primernya 61 triliunan begitu ya. Menurut Anda bagaimana nih, Mas? Oke, kalau kita lihat dari surplus primer, saya rasa ini masih kondisi yang cukup baik di awal Ya. tahun. Tapi memang kalau dibutuhkan untuk melebarkan keseimbangan primer tadi hingga mencapai defisit, saya rasa tidak masalah. Kemudian ini yang perlu diperhatikan adalah manajemen spendingnya nanti agar kemudian kalau kita menyentuh teritori defisit pun juga tidak melebihi dari 3% sepanjang Oke. tahun. Ini pun juga perlu diimbangi dengan kebijakan penerimaan yang perlu terus ditingkatkan agar kita pun juga memiliki ruang fiskal yang bisa lebih lebar lagi untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan sosial tadinya. Nah, itu dia, tantangan domestik lebih kuat atau sebenarnya global sih menurut Anda, Mas Rifki, kalau memang kita untuk bisa menggerakkan lagi nih roda ekonomi kita, karena kita tahu beberapa industri yang saat ini juga sedang dihantam masuknya lagi produk-produk asing, begitu produk-produk luar negeri yang ke Indonesia begitu di tengah kondisi global, sehingga banyak negara-negara produsen mencari market baru termasuk ke Indonesia. Saya rasa di saat ini adalah kondisi global yang lebih berpengaruh. Pertama karena memang kalau kita lihat dari misalnya sisi impor sendiri pun, kalau kita kemudian memiliki partner dagang yang cost of production-nya meningkat, tentu biaya impor kita meningkat. Di Oke. sisi lain juga ekspor kita terus menurun karena demand dari partner dagang kita juga terus menurun karena aktivitas ekonominya yang melemah. Oke. China, US, Jepang itu kemudian menjadi partner dagang utama kita yang pertumbuhan ekonominya sedang dalam kondisi penurunan. Ini pun berdampak kepada kita sebagai negara eksportir Iya. ke negara-negara tersebut. Jadi memang kondisi global ini cukup menggerus trade surplus kita dan Iya. ini bukan hanya di 2024, ini sudah terjadi sejak tahun 2023 kemarin. Oke, lantas strategi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga APBN ini benar-benar berkontribusi juga dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi Indonesia? Rata-ratanya kan ditargetkan di atas 5% ini, Mas Rifki. Oke, pertama yang mungkin perlu diperhatikan adalah kalau memang dari sisi globalnya sangat uncertain, maka pemerintah perlu menjaga stabilitas di domestik, menjaga daya beli masyarakat, miskin dan rentan, memastikan kemudian iklim usaha yang cukup kondusif, ini cukup mampu mendorong geliat ekonomi domestik. Sehingga kemudian kalau dari sisi eksternalnya kita terhantam, paling tidak dari domestiknya cukup mampu menopang pertumbuhan ekonomi tadi. Dari sisi fiskal bisa membantu selain tadi menopang daya beli masyarakat yang terbawah, juga dari sisi tengah spending pemerintah bisa didorong untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, belanja infrastruktur, belanja modal, sehingga kemudian sektor private pun juga terpicu untuk kemudian melakukan investasi lebih lanjut. Jadi memang Oke. temanya di 2024 adalah global ini sulit dikontrol, tapi di domestik kita bisa mengontrol dengan menjaga stabilitas kondisi ekonomi selama tahun 2024 ini. Itu, dan diharapkan APBN benar-benar bisa bekerja optimal begitu ya di tahun 2024 ke depan dengan bagaimana kita mendapatkan lagi sumber-sumber penerimaan baru di samping dalam meningkatkan kinerja ekspor dan belanja pemerintah yang efektif dan efisien ya, sehingga bisa menggerakkan juga nih aktivitas ekonomi di seluruh penjuru Indonesia. Mas Rifki, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Mas Rifki. Salam sehat, terima kasih Mas Pras, selamat pagi. Ya, selamat pagi.
Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.